yang tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah hammiluni pesantren, Pak? hammiluni ilmu Ini akhirnya mau hujan. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah akhirnya kita jumpa lagi nih. Setelah sepekan yang lalu, hari Kamis juga sore, kita jumpa di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan acara ini sudah cukup lama, sekitar 30 episode lebih, dipandu oleh atau dibimbing oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah seperti itu ya. Baiklah, untuk supaya lancar nih acara nih, kan ada dua nih pemirsanya nih, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio. Nah bagi pendengar radio yang ingin bertanya atau menelpon bertanya kepada Ustadz Sufyan Baswedan di 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 32 333. Nah, terutama untuk pendengar radio. Bagi pemirsa televisi atau Fatwa TV sudah tertera kan di layar ya. Baiklah, alhamdulillah. Sebelumnya kami juga harus membacakan nih radio-radio yang relay acara ini ya. Radionya tergabung dari organisasi Artvisi, yaitu Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, berikutnya Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tua FM Riau, lanjut Radio Madinah Caruban, berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang, nah, terus kemudian Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, dan terakhir Radio Albina AM Bekasi. Deket nih dari Jakarta nih. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang kita mencari tahu nih apakah ustadznya sudah tergabung di acara ini. Assalamualaikum Ustaz Zuna. Masya Allah. Sudah tergabung ternyata pemirsa. Alhamdulillah. Pakai biru-biru. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. 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 Di sana musim hujan, Ustaz? Iya, lumayan. Hampir tiap hari. Iya, bener juga, Ustaz. Di sini juga begitu. Sampai pakai mati listrik. Mati listrik sebagai bonus ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ini Ustaz, alhamdulillah ini pertanyaan untuk khusus buat Ustadz Sofyan sangat banyak saat yang masuk di website. Nah, dan kalau boleh kami bisa langsung mulai dengan pertanyaan pertama yang menjadikan nasihat buat kami semua di sini, bisa Ustadz? Fadhol, silakan. Alhamdulillah. Pertanyaannya seperti ini Ustadz, ada dua pertanyaan yang sama, menarik juga ini Ustadz, dari Abdul Ghani dan dari Abu Azam. Abdul Ghani posisi di Riau, Kepulauan Riau, Batam. Kemudian Abu Azam posisi di Kalimantan Barat, Ustadz. Nah, pertanyaannya mirip-mirip deh kayaknya nih. Nih, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Saya mau bertanya nih. Nih, kalau Abdul Ghani bilang begini, bolehkah istri saya safar ke rumah orang tuanya dengan anak saya yang masih umur 10 bulan? Sedangkan saya tidak bisa ikut karena bekerja. Nah begitu. Kemudian untuk Abu Azam bertanya seperti ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ustadz, ana mau bertanya, apa hukumnya jika istri ana safar, namun hanya didampingi anak-anak yang berumur 3 tahun, garis miring belum balik. Jazakallah khairan. Bagaimana Ustadz ini mohon beri nasihatnya. Bagaimana nih coba bisa safar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Terkait dengan hukum safar, Nabi SAW telah menjelaskan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masafata yawmin illa ma'adhi mahram. Nabi mengatakan tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sejauh perjalanan sehari. Dijelaskan oleh ahli ilmu bahwa sehari itu jaraknya sekitar 70 hingga 80 km. Oleh karena itu tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sejauh perjalanan 1 hari kecuali bersama mahramnya.
Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah yang bisa berfungsi untuk melindungi wanita. Bukan hanya orang yang haram dia nikahi, bukan. Kalau dia haram dinikahi tapi tidak bisa memberikan perlindungan, maka makna dibalik keberadaan mahram ini nggak ada artinya. Oleh karena itu anak kecil, bayi yang belum balik itu justru menambah pekerjaan, bukan memberikan perlindungan atau memberikan bantuan, tapi malah menambah pekerjaan gitu loh. Ya, begitu, paham kan? Paham, Ustaz. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang seorang wanita muslimah yang ingin berangkat haji dan mahramnya itu bapaknya dia, tapi bapaknya ini kafir. Waduh, gimana tuh? Boleh nggak Imam? Dia ditemani oleh bapaknya dalam perjalanan. Kata Imam Ahmad, saya tidak setuju. Karena haji itu perjalanannya cukup jauh. Bisa menghabiskan waktu mungkin sampai 1 bulan. Saya khawatir nanti selama perjalanan si perempuan kena syubhat dari bapaknya dan dia bisa murtad. Innalillahi. Walaupun bapaknya sendiri. Karena apa? Adanya potensi si bapak ini akan memberikan syubhat kepada anaknya. Jadi yang diperlukan dari mahram itu bukan semata-mata dia adalah orang yang tidak boleh dinikahi, bukan. Tapi dia bisa nggak berfungsi sebagai mahram, memberikan perlindungan, menjaga. Itu yang penting. Maaf, Afan, Ustaz, boleh sedikit digali sedikit. Perlindungan yang macam apa? Perlindungan fisik, perlindungan akidah, perlindungan fisik, apa? Perlindungan akidah. Paling tidak ketika ada orang yang ingin melakukan tindak pidana atau ingin menggoda, itu ada yang melindungi, dia jadi segan gitu. Dia berpikir 2 kali, ini ada laki-laki yang menyertai. Tapi kalau dia sendirian, apalagi ketika mungkin kendaraan yang dia pakai itu tidak terlalu aman kondisinya, daerah yang dia tuju itu relatif sunyi, tidak ada orang. Nah, itu kan bahayanya lebih besar. Oh, Masya Allah. Iya. Seperti itu ya. Jadi keberadaan mahram itu fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada kita tadi. Iya. Jadi semacam bodyguard gitu, Ustaz ya. Bodyguard gitu ya. Betul. Masya Allah. Baiklah, Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya kepada 2 penanya sekaligus, Abdul Ghani di Kepulauan Riau, lantas Abu Azam di Kalimantan Barat. Semoga menonton acara ini dan bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Baiklah. Alhamdulillah. Berikutnya lagi pertanyaan Ustaz dari Anandita. Anandita di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Bismillah, Ustadz, saya mau nanya nih. Saya pernah dengar bahwa rasa malu dan iman itu saling berkaitan. Dan saya juga pernah dengar bahwa fitnah terbesar itu adalah wanita. Lalu bagaimana dengan muslimah yang suka selfie dan upload foto di sosial media? Apakah itu termasuk tidak punya rasa malu dalam dirinya? Apakah itu juga bisa mempengaruhi keimanan? Dan apakah itu juga bisa menimbulkan fitnah? Saya bingung, baiknya wanita itu bagaimana ya? Apakah dengan tidak menampakkan dirinya di sosial media? Tapi saya cenderung lebih memilih untuk tidak menampakkan diri. Mohon nasihatnya. Anandita di Purbalingga. Jadi intinya selfie itu hukumnya apa gitu kan? Iya begitu, Ustaz. Intinya aja, Mas Pongki. Betul? Iya betul, seperti itu. Kaitannya dengan rasa malu dan keimanan. Ya, itu jelas menunjukkan lemahnya keimanan dia, karena dia melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya itu bertentangan dengan maksud disyariatkannya hijab bagi wanita. Dan hijab itu ada 2 macam, Mas Pongki. Ada hijab yang akbar, ada hijab yang asghar. Hijab yang akbar itu adalah dalam firman Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian dan jangan sering keluar-keluar menonjolkan diri. At-tabarruj itu dari kata-kata al-buruj. Buruj itu adalah sesuatu yang tinggi yang menonjol, yang nampak, mudah dilihat oleh banyak orang. Itu namanya tabarruj, menonjolkan diri. Jadi hijabnya wanita itu yang paling sempurna adalah dengan dia
tinggal di rumah. Kalau dia harus keluar karena satu keperluan, maka pakailah hijab, busana muslimah yang menutup dari kepala sampai kaki, ya. Nah ini malah dia tunjukkan dirinya. Ini kan berarti bertentangan dengan perintah disyariatkannya hijab itu sendiri. Bahkan istri-istri Nabi, wanita-wanita Ansar, ketika turun ayat yang mewajibkan mereka menggunakan jilbab, mereka itu kalau keluar rumah tidak terlihat apa-apa, hanya hitam legam seperti burung gagak. Kal ghirban, burung gagak itu kan hitam semua. Semua hitam. Mereka tutupi. Iya. Dan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah di surah Al-Qasas, waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Datanglah salah satu dari dua orang wanita di negeri Madian yang sempat ditolong oleh Nabiullah Musa. Mereka tadinya menggembalakan unta, karena di situ ada laki-laki sedang memberi minum unta mereka, maka dua orang perempuan ini tidak membiarkan unta-unta mereka untuk bercampur dengan untanya penggembala yang laki-laki. Mereka menunggu sampai para penggembala itu selesai memberi minum unta mereka, baru kedua orang perempuan ini akan menggiring untanya ke tempat minum. Karena Nabi Musa melihat seperti itu, akhirnya diambil alih, diberi minum oleh Nabi Musa, kemudian dikembalikan. Iya, Ustaz. Nah, setelah mereka pulang, mereka cerita kepada ayahandanya mereka. Salah satunya ini disuruh datang lagi kepada Nabi Musa, Ya. untuk mengundang Nabi Musa agar ketemu dengan bapaknya. Apa kata Allah? Waja'at ihdahuma. Salah satu dari dua orang perempuan ini datang. Tamshi al-istihya, sambil berjalan tersipu-sipu malu gitu. Ya. Qalat, dia berkata, kata Sayyidina Umar, cara ngomongnya gimana? Wada'at khimaraha ala wajhiha, sambil menutup wajahnya dengan kain kerudungnya, dia bilang kepada Nabi Musa, inna abi yad'uk, sesungguhnya bapakku mengundangmu untuk memberimu balasan. Lam takun salfa'an minan nisa kharrajatan wallajah, kata beliau. Dia bukanlah wanita yang suka keluyuran, keluar masuk rumah, keluyuran ke sana kemari, enggak. Sambil menutup wajahnya dia berkata kepada Musa seperti itu. Jadi ini adalah cara berpakaian dan sikap seorang wanita salehah sejak dulu. Jadi jelas selfie-selfian itu jelas tidak sesuai dengan anjuran atau perintah untuk menjauhkan atau menutup aurat atau untuk menghindarkan dirinya dari fitnah, ya. Karena fitnah wanita itu diantaranya adalah pada wajahnya yang cantik. Kalaulah rambut aja itu tidak seberapa menggoda, itu harus ditutupi, apalagi wajah gitu loh. Wah, benar. Iya, Ustaz. Kan logikanya begitu, Mas Pongki. Iya, betul. Analoginya seperti itu tarikannya ya, Ustaz ya. Baik, alhamdulillah seperti itu, Ustaz ya. Jadi tidak haram ya istilahnya selfie Ustaz ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah ini sudah masuk telepon, coba kita sapa ya Ustaz ya. Semoga sesuai tema dan berkenan Ustaz menjawabnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Pak Daulay di Pekanbaru. Bapak Daulay di Pekanbaru. Silakan Pak Daulay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada begini Ustaz, ada tetangga saya, suaminya meninggalkan rumah. Sudah sampai 5 bulan sampai saat ini. Seandainya dia mengatakan cerai, apakah itu talaknya sudah jatuh? Dan kalau dia tidak mengatakan cerai, apakah talaknya juga sudah jatuh? Sedangkan selama 5 bulan ini ia tidak memberikan nafkah apa-apa sama istrinya dan anak-anaknya. Ya, barakallahu fiik Pak Daulay ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dalam buku nikah ya, buku nikah itu kan di belakang itu ada namanya sighat ta'liq, ta'liqut talak maksudnya. Jadi ada ucapan talak
yang itu bersyarat. Coba dilihat kembali di buku nikahnya, ada nggak kata-kata itu ditandatangani nggak oleh suaminya? Biasanya ditandatangani juga. Jadi kalau selama 3 bulan berturut-turut saya tidak memberikan nafkah, maka berarti begini-begini. Dibaca aja itu. Ketika itu ditandatangani dan itu maknanya adalah yang tertulis sana, misalnya ketika 3 bulan berturut-turut dia tidak menafkahi istrinya, maka berarti jatuh talak, ya berarti otomatis jatuh talak. Ya, tapi kalau tidak ada itu, harus ada pengajuan dulu ke pengadilan. Iya. Karena talak itu haknya suami, sehingga dia tidak bisa dibilang otomatis kalau tidak ada pernyataan dari suami. Yang berhak menjatuhkan itu adalah pengadilan, manakala misalnya ini suaminya ini dihukumi sebagai orang hilang, udah nggak tahu rimbanya kemana, dikontak nggak bisa, masih hidup apa tidak jelas, maka pengadilan bisa menjatuhkan keputusan bahwa ini dihukumi sebagai orang hilang, dia dihukumin jatuh talak, boleh menikah lagi. Itu harus ada keputusan pengadilan supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Bapak Daulay di Pekanbaru bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Baiklah, Ustaz. Ini berikutnya pertanyaan dari Dewi Kusuma. Wah, panjang nih, Ustaz. Di Lampung Kabupaten, Lampung Barat. Nah, pertanyaannya cuma satu, tapi berisi 3 poin. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, mau bertanya ini. Mohon penjelasannya tentang apa itu Wahabi. Lantas, Salafi itu apa? Dan juga, apakah Syiah itu bagaimana sih? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, ini tergantung yang menggunakan istilah Wahabi juga ya. Biasanya yang menggunakan istilah Wahabi ini ditujukan kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadi istilah Wahabi itu seringkali identik dengan Salafi. Sebetulnya secara penisbatan Wahabi itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu sendiri adalah satu di antara nama Allah, satu di antara Asmaul Husna. Allah berfirman di surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi Al-Wahhab itu ismun min asma'illah. Wahabi sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Wahhab. Paham ya? Iya. Itu secara penisbatan. Tapi ini seringkali justru dikaitkan dengan orang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebetulnya secara bahasa salah itu. Harusnya kalau ini dikaitkan dengan orang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, maka yang benar adalah Muhammadi, bukan Wahabi. Karena namanya orang ini Muhammad dan nama bapaknya itu Abdul Wahhab. Wahhab itu namanya Allah. Iya, nyasar kemana-mana. Tapi ala kulli hal, banyak orang menggunakan istilah Wahabi ini untuk menamai orang-orang yang mengajak agar kaum muslimin memurnikan akidah mereka, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, meninggalkan bid'ah dan khurafat, kembali berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Jadi Wahabi seringkali identik dengan Salafi. Salafi itu nisbah kepada as-salafus saleh. Orang yang berusaha mengikuti as-salafus saleh itu namanya Salafi. Yang diikutinya namanya as-salafus saleh. Paham ya? Ya. Jadi istilah Wahabi itu ya seperti itu sebetulnya. Walaupun terkadang ini dipropagandakan oleh orang-orang untuk menakut-nakuti, seakan-akan ada pemahaman baru dalam beragama, namanya pemahaman Wahabi. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membawa pemahaman baru.
Ya. Beliau tidak membawa pemahaman baru sama sekali. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Begitu. Tapi memang yang namanya black campaign itu selalu ada. Ya, betul. tahu kan black campaign artinya? Tahu Ustaz. Untuk Iya, meraih popularitas melalui dengan menjelekan, mencari kambing. Iya, menstigmakan sesuatu yang hak, distigmakan sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya kayak Prancis lah, Islam dibilang ini radikal, ini teroris. Mereka lupa bahwa mereka lah yang menjajah negeri-negeri kaum muslimin dan membantai jutaan kaum muslimin. Ya. Mereka lupa. Gitu loh. Jadi itu biasa, kita nggak usah heran dengan adanya orang-orang yang framing, yang suka menciptakan stigma negatif. Ya. Kalau kita bicara hakikat, ya hakikatnya ayo kita buktikan secara ilmiah apakah yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu membawa ajaran yang tidak dikenal, ataukah Anda yang tidak mengenal Islam yang sebenarnya sehingga menganggap ini sebagai sesuatu yang baru. Itu kan dua hal yang berbeda, Mas Pongki. Iya betul, Ustaz. Ada orang yang belum mengenal Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh para sahabat, oleh para salaf. Dia nggak ngerti. Yang dia tahu adalah Islam ala leluhur dia, ala nenek moyang dia. Iya. Dari kecil dia dididik oleh leluhurnya untuk melakukan ritual-ritual tertentu, untuk meyakini keyakinan tertentu. Ketika ada orang yang menyuarakan, itu nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah justru menganggap itu sebagai bentuk kekufuran, kemusyrikan. Dia nggak terima. Dia bilang, ini ajaran baru ini ajarannya Wahabi. Padahal sejatinya dia yang belum paham bagaimana hakikat ajaran Rasulullah SAW. Sebetulnya hanya simple seperti itu. Cuman memang orang itu kalau belum memahami hakikat sesuatu, dia akan cenderung antipati. Gitu. Tadi yang ketiga apa? Syiah ya? Iya betul Ustaz. Syiah. Ya, Syiah itu kalau hari ini kita bahas istilah Syiah hari ini aja ya. Syiah hari ini adalah sebuah kelompok yang memiliki akidah yang sangat-sangat menyimpang. Mereka meyakini ada 12 imam yang maksum dan semuanya dari kalangan ahli bait. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kemudian Ali Zainul Abidin, kemudian Muhammad bin Ali Al-Baqir, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far Al-Kazim, kemudian siapa lagi ya? Ali bin Musa Ar-Ridha atau siapa? Walhasil ada 12 menurut mereka. Semuanya diyakini maksum semua. Kayak Nabi aja udah. Bahkan mereka mengetahui yang gaib. Waduh, imam yang ke-12 itu menurut keyakinan Syiah umur 5 tahun dia sembunyi ke ruang bawah tanah namanya Sirdab di kota Samurra di Irak sana, dan diyakini nanti di akhir zaman akan keluar sebagai Imam Mahdi. Gitu. Nah, kemudian mereka juga menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman ini semuanya kafir, keluar dari Islam, merampas hak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Jadi mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi, dianggap munafik semua kecuali cuma 7 gelintir orang. Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Salman, Ammar bin Yasir, sama Miqdad ibn al-Aswad. Sama kalau ada lagi nambah Abu Dzar. Walhasil cuma beberapa gelintir saja dari sahabat Nabi yang dianggap muslim. Yang lainnya dianggap munafikin, dianggap murtad. Mereka juga berkeyakinan Al-Quran yang ada ini tidak otentik. Al-Quran yang asli itu 3 kali lipat tebalnya daripada Al-Quran yang ada hari ini. Walhasil dari berbagai macam akidah Syiah itu, makanya banyak sekali para ulama yang telah memahami hakikatnya Syiah mengatakan Syiah ini di luar Islam. Ya, Syiah itu apa? Di luar Islam. Di luar Islam. Di samping mereka juga melakukan perbuatan syirik akbar. Mereka istighatsah kepada Al-Husain. Mereka sujud di kuburannya Al-Husain di Irak sana, di Karbala, setiap tanggal 10 Asyura. Itu fenomena syirik akbar nampak dengan jelas sekali. Jadi kalau kita ini, muslimin ini, ketika ada sesuatu kita ngomong Allahu Akbar, Subhanallah. Mereka bilang, Ya Husain, Ya Husain. Jadi yang dipanggil itu Husain, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Syiah hari ini seperti itu. Jadi mereka ini adalah kelompok di luar Islam. Nah,
Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah ilmunya. Baiklah, terima kasih kalau sudah kami diberitahu. Baiklah Ustaz, ini berikutnya pertanyaan dari Windy Ustaz, di DKI Ustaz, Windy, pertanyaan baru masuk ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, mau bertanya, dahulu orang tua dalam kurung ibu ana menikah tanpa dengan wali atau ayah kandung. Namun yang menjadi wali nikah adalah saudaranya. Menjadi nikah adalah saudaranya. Bagaimana status pernikahan orang tua ana? Bagaimana pula nasab anak-anaknya? Dan ketika anak-anak wanitanya ingin menikah, siapa yang sah menjadi wali nikahnya? Mohon nasihatnya. Baik. Masalahnya ini ada hal-hal yang perlu saya tanyakan kembali ya kepada si penanya. Iya. Kurang Tidak detail, ada kurang lengkap. walinya, tapi dinikahkan oleh saudaranya. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika saudaranya menikahkan itu sudah atas izin ayahnya? Nah, Kalau ayahnya mengizinkan dan dia mewakili ayahnya, maka sah pernikahannya, nggak ada masalah. iya. Karena Nabi mengatakan ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha. Wanita manapun yang menikah tanpa izin dari walinya, selagi bapak kandung masih ada, maka dialah yang berhak. Kalau bapaknya muslim ya, bapaknya muslim, maka bapaknya berhak memberikan izin sebagai walinya. Bapaknya boleh, silahkan saya wakilkan atau saya serahkan kepada anak saya supaya dia yang menjadi wali. Saya sudah izinkan, maka nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Saya nggak tahu nih, Ya. apakah dia diizinkan ataukah tidak. Ya. Itu yang jadi masalah. Betul, Masya Allah. Gitu. Kalau Baiklah. tidak diizinkan itu yang jadi masalah. Nah. Fannikahu batil kata Nabi. Pernikahannya batal. Ini anaknya sepertinya yang bertanya sudah besar-besar, jadi sedang bingung mencari walinya. Bagi yang sah yang mana? Itu mending dianukan aja deh ke KUA ya, urusan begitu-begitu. Itu kan ada instansi tersendiri yang memang menangani. Negara ya. Tapi masalahnya saya juga nggak bisa mendapatkan jawaban itu ketika nikah itu bapaknya tahu memberikan izin ataukah tidak, itu yang jadi masalah. Baik, Ustaz. Paham tuh. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Sudarto, Kebumen di Jawa Tengah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mohon petunjuknya. Bagaimana caranya bertaubat karena tidak dapat mencintai istri karena Allah. Saya tidak dapat mencintai istri karena Allah. Dan selalu menyelisihi yang dicontohkan Nabi dalam mempergauli istri. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Sudarto Kebumen. Bagaimana caranya bertaubat dari tidak bisa mencintai istri karena Allah? Saya nggak tahu itu. Yang dimaksud bagaimana ya? Yeah. Saya belum paham itu maksud pertanyaannya seperti apa. Baik Ustaz, kita skip dulu ya Ustaz ya. Skip Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kemudian dari Sarah Ustaz, ini Sarah sering mampir di pertanyaan Ustaz ini. Biasanya pertanyaan tentang sepersusuan. Dari Jawa Barat ke Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, bagaimana hukumnya arisan kurban sapi? Begitu Ustaz. Gimana itu? Bentuknya seperti apa? Nah, sapi ini? Nggak ada perinciannya? Tidak ada perinciannya. Nah, apakah ada penjelasan global? Nggak bisa ya. Saya juga. Ustaz, baiklah. Karena fahmus soal nisful jawab. Ya, siap. Memahami soal itu adalah separuh dari jawaban. Ya, Ustaz. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya, ini pertanyaan dari Rafael Ahmad Tamres, Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, saya Rafael, umur 14 tahun. Pertanyaan saya adalah, apakah kita dianjurkan berorganisasi? Apakah kita dianjurkan berorganisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ataupun Al-Irsyad dalam mentaati dalam belajar tentang agama, dan apa kelebihan ataupun kekurangan berorganisasi? Seperti itu katanya. Rafael, umur 14 tahun. Baik, untuk hal ini secara panjang lebar sudah kami fatwakan dalam rilis fatwa judulnya Hukum Berorganisasi dalam
berdakwah. Kalau nggak salah seperti itu. Ada kok di websitenya Dewan Fatwa ada. Siap. Jadi itu diperbolehkan dengan kriteria-kriteria. Ya. Iya. Di antara yang paling inti adalah tidak boleh fanatik kepada organisasi. Ya. Ini syarat mutlak. Mutlak. Ya, mutlak. Fanatiknya kepada dalil, kepada kebenaran, bukan kepada organisasi. Iya, Ustaz. Yang jadi masalah ketika dia itu berorganisasi, kemudian dia fanatik sama organisasinya. Artinya benar salah, pokoknya organisasi yang saya bela. Nah, ini nggak boleh, ini tercela. Itu namanya tahazzub atau hizbiyah. Hizbiyah. Kul hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Masing-masing kelompok membanggakan dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Jadi kita nggak boleh fanatik kepada organisasi. Silahkan berorganisasi untuk supaya program-program itu bisa terlaksana dengan rapi, dengan tertib, dengan efektif. Kita perlu bekerja sama, berkonsolidasi, koordinasi. Itu kan organisasi sebetulnya. Yes. Ya. Iya. Mau bikin tablik akbar itu perlu organisasi. Ada panitia, ada ketuanya, Iya, ada betul. yang dana, ada yang bagian sound system, nanti ada yang moderator. Itu organisasi. Iya. Yayasan itu organisasi, Iya. sekolah itu organisasi, rumah tangga pun organisasi, dan negara juga organisasi. Jadi organisasi itu sebenarnya luas. Luas. Cuma kita harus ikutin aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jangan fanatik, itu kuncinya. Rafael, jangan fanatik. Baiklah, ini alhamdulillah, Ustaz. Qadarullah, tadi sempat masuk telepon dan sekarang sudah tertutup lagi. Siapa tahu nyambung lagi. Kita tunggu sebentar. Bagaimana? Apakah bisa lanjutkan, teman? Coba kita sapa ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, di mana? Eka di Lubuk Alung, Ustaz. Di mana, maaf, nama siapa? Eka. Eka di Lubuk Alung, Padang Pariaman. Padang Pariaman, Lubuk Alung. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Saya mau nanya gini. Ibu, Halo, bicaranya agak lambat sedikit ya. Jangan terburu-buru. Oh iya. Ya. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini semenjak COVID, saya kan tinggalnya paling dekat dengan rumah sakit. Jadi saya diminta tolong untuk on call 24 jam. Nah, kalau teman-teman saya yang lainnya itu kan per shift-nya 8 jam. Nah, kadang-kadang kalau teman saya isolasi mandiri atau seandainya ada jatah libur, jadi saya 2 shift. Jadi dari jam 7.45 sampai jam 20. Nah, kadang-kadang itu saya dari jam 7.45 sampai pukul 18. Saya kan harus pulang menengok anak. Nah, itu tuh boleh apa enggak ya? Gitu, maksudnya hukumnya secara agama itu gimana, atau harus saya full sampai pukul 20 gitu, karena saya pulang karena kan saya harus tetap 24 jam gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba pasien datang, itu saya harus siap datang ke rumah sakit gitu. Terus yang kedua, itu kalau seandainya kita dinas, halo? Ya, silakan Ibu, Ya, kami ya. sedang mendengarkan. Ibu, jangan terlalu cepat. Oh iya. Bisa satu-satu dulu, Bu. Satu-satu saya dulu ya, Bu jawab. ya. Ibu, Ya, ya. satu-satu dulu, Ibu Eka ya. Soalnya saya kepingin tanya juga. Itu Teleponnya akad ditahan kontrak saja. Kontrak kerjanya memang harus on call 24 jam. Oh enggak, itu tidak ada kontrak kerja sih, Ustaz. Itu karena maksudnya karena saya juga kasihan sama pasien, dan itu tuh secara tertulis tuh tidak ada gitu. Saya kan PNS gitu, kontrak kerjanya dari jam 7.45 sampai jam 14.30 sebenarnya, karena COVID. Karena semenjak COVID ini, jadi kalau ada pasien di atas jam 8 malam, saya harus siap dipanggil gitu aja. Tapi kadang-kadang saya harus siap. Sebentar. Harus siap dipanggil itu sifatnya sebagai relawan atau memang kemudian diakatkan kembali yang tetap mau bekerja di sini harus mau siap seperti ini? Gimana maksudnya? Enggak ada, jadi cuma sukarela ya? sebetulnya, karena sukarela. Sukarela. Kalau sukarela ya berarti boleh-boleh aja, kan sukarela. Oh gitu, nggak apa-apa. Lagi itu bukan pas giliran shiftnya Ibu Eka boleh, karena kan ini relawan, statusnya sebagai relawan gitu loh. Memang dia tidak tertulis sih, cuman harus gitu, agak diharuskan karena teman-teman saya pada jauh kan, jadi ya udah saya nggak apa-apa gitu, kayak gitu sih. Iya, sebetulnya sih
tetap itu nanti kembalinya kepada sejauh mana aturan itu mampu dilaksanakan. Karena pada dasarnya kalau sudah di luar kemampuan sampai menimbulkan madharat kepada diri pribadi atau kepada keluarga, ya tentunya kan keluarga itu lebih berhak daripada orang lain dong. Oh, Gitu loh. Dia berada di sana itu kan untuk kepentingan orang lain. Tapi kalau ini mengakibatkan anaknya jadi terlantar iya. atau dirinya sendiri jadi jatuh sakit, tentunya ini tidak sesuai dengan maksud daripada syariat yang berusaha untuk menjaga keselamatan diri sendiri sebelum menjaga keselamatan orang lain. Karena kalau yang bersangkutan nih misalnya overload, terlalu capek, Iya. jatuh sakit, gimana dia mau ngerawat orang lain? Oh, Atau sampai anaknya yang sakit, otomatis dia akan ngerawat anaknya, nggak akan ngerawat pasien kan? iya, iya, iya. Ya, jadi harus dilihat proporsinya juga. Jangan sampai anaknya sakit atau dirinya sendiri jatuh sakit. Nah, Oh gitu. Iya, soalnya kan Kedua. ada tunjangan daerah, Ustadz. Jadi saya takutnya nanti kalau saya kurang dari jamnya, saya hukumnya kayak gitu. tunjangan daerah. Iya. Jadi Maksudnya kita tuh gimana? ada selain gaji ada tunjangan daerah gitu. Jadi include gitu. Saya takutnya Jadi- kayak gitu. Misalnya gini, misalnya jam kerja yang shift itu sudah selesai, tapi shift berikutnya tidak lengkap, itu nggak dapat apa-apa. Dapat sih, dia terhitungnya global, maksudnya full gitu, full. Semenjak WFH, Ya, WFH ini mungkin dihitungnya begini. full gitu, Ustaz. Mungkin jadi walaupun dia mungkin hanya ngambil 5 jam dari seharusnya 7 jam misalnya, tetap dia akan digaji full gitu ya. Iya ya, karena tim penilainya sendiri itu tuh karena semenjak COVID, terus kalau saya karena memang ada on-call-nya, jadi memang dari bulan sebelum COVID itu paling bedanya 2 poin atau 1 poin gitu. Mungkin begini saja biar lebih syar'i, minta izin aja untuk jam-jam tertentu saya minta izin, saya nengok anak saya. Nggak apa-apa, dikurangin gajinya nggak apa-apa. Atau Iya, nggak apa-apa. opsi yang kedua, jam yang ditinggalkan ini diganti di waktu yang lain. Mana yang bisa terserah, silahkan ditentukan. Misal nih, dia izin 1 jam atau 2 jam untuk nengok anak. Bisa nanti 2 jam ini dipotongkan aja dari gajinya, atau dia nambah nanti 2 jam. Misalnya kalau dia full sampai jam 8 malam, tapi jam 6 dia tinggalkan pekerjaan, sampai jam 8 baru kembali lagi. Dia tinggal nambah 2 jam untuk mengkompensasi 2 jam yang dia tinggalkan. Atau dia bilang dikurangin aja gaji saya 2 jam setiap harinya dikali 1 bulan berapa, begitu. Ya, Ada 2 solusi. hanya dikasih full, terus kita bisa hitung mamanya 1 jam kita senilai mamanya 25.000. Kalau seandainya masih tetap dikasih full, yang 25.000-nya kita boleh sedekahkan gitu, Ustaz. Atau Bukan sedekahkan ya, mungkin nggak dipotong tanpa dibayarkan, gitu loh. enggak Ustaz. Nggak bisa ya. Enggak bisa. Izin, kalau minta izin gimana? Kalau izin ya bisa. Kalaupun ini saya memang Minta datangnya izin biasanya aja. selalu sebelum jamnya memang udah datang duluan karena mau ngidupin alat segala macamnya gitu. Ya minta izin aja kalau begitu. Izin Minta aja. izin aja dari penang supaya diizinkan untuk nengok anaknya gitu. Iya, Ustaz. Yang satu lagi boleh, Ustaz. Ya, silakan. Kan pas kalau dinas gitu kan kita disediain fasilitas, ada internet, ada printer, ada segala macamnya gitu. Terus kalau seandainya itu sambil nunggu pas dinas kita kayak denger kajian tapi pakai internet rumah sakit itu boleh nggak ya gitu hukumnya? Kalau secara dari ini nih boleh, nggak ada sih aturan melarang. Paling yang melarang itu kalau buat Facebook atau Instagram sih, yang kebijakan dari atasan itu nggak boleh dipakai komputernya gitu untuk main-main gitu. Itu mengurangi profesionalisme nggak dalam bekerja? Enggak bisa. Nggak. Kalau ada pasien, Yang kedua, dulukan pasien. Pertanyaan pertama, tidak mengurangi profesionalisme dalam bekerja ya. Enggak, insya Allah. Pertanyaan kedua, menambah beban biaya internet nggak? Enggak, segitu-segitu aja sih. Jadi memang sudah di kuota Memang pakai segitu, pakai nggak dipakai, tetap bayarnya segitu ya.
Iya. Kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Karena dipakai nggak dipakai, rumah sakit akan tetap membayar internet itu. Mau dipakai 1 jam dalam sebulan dia bayarnya segitu karena sifatnya udah tagihan bulanan. Misalnya sekian kuotanya sekian gigabyte, dipakai 10% tetap segitu juga. Nggak apa-apa dipakai untuk yang lain, asalkan jangan sampai menghalangi si staf ini, karyawan ini atau perawat ini untuk langsung bekerja. Jadi jangan ada pasien datang, sebentar nih kajiannya lagi seru nih, tunggu dulu. Jangan, nggak boleh, ya nggak boleh, gitu. Ya sudah, begitu kerjaan datang tinggal. Kalau seandainya ini Ustadz, memang kita ngeprint terus kadang-kadang untuk itu kertas bekasnya nggak dipakai di rumah sakit, tapi kita ngeprint buat soalnya untuk anak sekolah gitu. Untuk printer jangan, karena printer ada tintanya kan dibeli. Tinta khusus untuk keperluan rumah sakit. Kalau tinta itu mesti akan ada beban tambahan. Jadi misalnya satu kotak, satu cartridge itu bisa untuk ngeprint 1000 untuk kepentingan rumah sakit, tapi kalau dipakai untuk yang lain kan pasti berkurang. Iya. Gitu loh. Lain dengan internet ya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik. Iya, sama-sama Ibu Eka di Padang Pariaman, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan puas Mbak Eka-nya tadi ya, Ibu Eka tadi sebagai perawat. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah masih ada waktu sekitar 15 menit. Dari Muhammad Gunteja di Jawa Timur, Situbondo. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, mohon jawabannya Ustadz. Ini petunjuknya. Apa hukumnya mentato ternak atau memberi anting dengan tujuan sebagai penanda untuk keperluan identifikasi ternak? Lantas, apakah ternak yang ditato atau diberi anting bisa digunakan sebagai hewan kurban? Karena pada ternak diberi anting, daun telinganya akan berlubang. Apakah ini termasuk kategori cacat? Mohon petunjuknya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, kalau untuk sapi atau untuk kuda, untuk yang besar-besar ya, dia ditato insya Allah kuat sih fisiknya. Tapi kalau kambing kayaknya nggak kuat deh ya ditato ya. Jadi kambing itu mungkin cukup diberi anting aja, atau di tempat lain mungkin digunting sedikit telinganya sebagai tanda. Ya. Nah, itu boleh. Kuda itu biasanya ditato kalau kuda ya biasanya, karena dia kuat, fisiknya kuat. Sapi juga cukup kuat, kerbau itu nggak apa-apa ditato. Tapi kalau kambing saya khawatir nanti sakit malah madharat. Tapi bisa dialihkan dengan diberi anting, atau bisa juga diberi kalung. Diberi kalung bisa kan, dikasih kalung, dikasih nama, itu lebih baik ya, karena tidak menyakiti sama sekali kan. Kalau anting kan masih dilubangi. Tato juga selomot kan sakit. Iya, Ustaz. Gitu. Walaupun seandainya pun diberi anting, itu tidak menghalangi dia untuk dijadikan hewan kurban. Iya. Tetap sah ya. Tetap sah. Alhamdulillah seperti itu, tetap sah tuh ya. Alhamdulillah. Atau bahkan bisa dipilok aja di kulitnya itu. Saya kalau di badannya dulu, ya. Dikasih pilok aja, dikasih kode-kode apa di badannya gitu. Ya, begitu ya. Dikasih kalung ya, pilok ya, lebih aman lah istilahnya, tidak menyakiti hewannya. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Irma Ervina, Sumatera Utara, Kota Medan. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, bagaimana hukumnya jika dinding rumah atau perabotan rumah dicat menggunakan kuas dari bahan bulu babi? Saya dahulu tidak mengetahui kalau ada kuas berbahan bulu babi, dan saya khawatir kalau dulu rumah saya juga dicat menggunakan bulu babi. Mohon nasihatnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu was-was ya, nggak perlu was-was. Anggap aja itu catnya bukan dari bulu babi, karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal, tahir, bersih, tidak najis. Kecuali kalau Anda yakin itu najis, itu kan nggak yakin juga toh. Saya nggak tahu, sudah nggak usah dipikirkan. Nanti malah jadi was-was. Masa satu rumah dicat ulang, mebelnya sudah dipurnitur dicat lagi, nggak. Jangan berpikiran negatif begitu.
Jadi menyusahkan ya Ustaz ya. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya ini. Kemudian Bapak Iwan dari Ambon. Bapak Iwan dari Ambon, wah pertanyaannya baru masuk nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ini ana lihat lagi viral di sosmed, sebagian saudara muslim kita men-share suatu atsar yang diklaim hadis Nabi, yaitu tanda kutip, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang lebih menjijikan dari air liur anjing ya Rasulullah? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang kasar atau berkata kasar. Apakah benar ya ini Ustadz? Ini adalah hadis Nabi. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Wallahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Ya. Ya, tapi dari redaksinya kok saya meragukan itu sebagai hadis Nabi ya. Iya. Wanita yang kasar dianggap lebih najis daripada air liur anjir, kayaknya itu palsu itu. Palsu ya. Ya Allah enggak, kalau yang dimaksud seorang wanita muslimah lebih najis daripada anjing nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi bilang seperti itu, nggak mungkin. Tetap aja orang beriman tuh lebih mulia daripada binatang di mata Allah. Kalau orang kafir mungkin. Iya, Ustaz. Kalau Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Allah menyerupakan orang kafir seperti anjing, iya, tapi kalau wanita muslimah mustahil. Nabi mengatakan seperti itu. Itu palsu hadisnya. Iya, seperti itu Ustaz ya. Baiklah satu. Kalau yang maksud muslimah lah ya. Oh ya. Kan itu nggak jelas tuh wanita apa maksudnya? Iya betul. Kalau kafir masih mungkin, wanita muslim nggak mungkin, gitu Ustaz ya? Iya. Kalau muslim nggak mungkin. Muslim nggak mungkin. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan berikutnya dari Faris Saputra di Jambi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ana mau bertanya, apa itu sighat ada wa tahammul hadis? Dan bagaimana adab meriwayatkan hadis ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Sighat tahammul itu artinya ungkapan yang disebutkan oleh perawi hadis ketika dia menyampaikan. Kok sighat tahammul? Sighat tahammul. Bukan sighat tahammul ya harusnya ya. Sighatul ada harusnya. Oh iya, sighat ada wa ada. Sighat ada. Sighat ada. Sighat ada itu misalnya saya mau menyampaikan hadis yang saya dengar dari Mas Pongki. Saya mengatakan hadatsani Pongki. Hadatsani itu namanya sighatul ada. Oh gitu. Ataukah saya menggunakan sami'tu Pongki yaqul. Aku mendengar Pongki mengatakan. Itu juga sighat ada. Ataukah akhbaroni Pongki. Iya. Akhbaroni itu sighat ada. Ataukah an Pongki, dari Pongki. Iya, itu semua sighat ada. Masing-masing punya makna. Hadatsana dengan akhbarona itu biasanya atau sami'tu itu artinya dia dengar langsung. Tapi kalau an itu dari itu bisa langsung, bisa pakai perantara. Oh iya. Jadi mungkin saya dengar dari orang lain, dari Mas Pongki, atau langsung juga dari Mas Pongki. Itu namanya sighat ada. Sighat ada. Oh iya. Kemudian kalau tahammul itu bagaimana atau kapan saya mendengar hadis itu? Oh gitu. Kapan saya mendengar? Apakah saya mendengar itu ketika saya kecil, ataukah saya besar, ataukah kemudian ketika seseorang mendengarkan hadis itu dibedakan antara saat dia menyampaikan hadis. Orang kafir dia boleh mendengar hadis, sah. Tapi untuk menyampaikan hadis harus masuk Islam dulu. Oh iya. Paham nggak? Oh iya dong. Ya? Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kisahnya Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius? Pernah, tentunya, iya. Pernah ya. Nah, Abu Sufyan itu diskusi dengan Heraklius ketika dia masih musyrik. Nah, ya, kemudian itu dikisahkan oleh Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas setelah dia masuk Islam. Oh iya. Nah, jadi ketika mengisahkan, kalau dia masih kafir nggak akan diterima hadisnya, selamanya nggak akan diterima. Oh iya. Jadi, tapi ketika dia mau mengisahkan maka dia harus masuk Islam dulu. Masya Allah. Kalau dia mau mendengar kafir silakan mendengar hadis. Silakan ya. Itu namanya tahammul. Tahammul itu bagaimana dia menyerap suatu hadis tadi.
menerima hadis dan belum tentu Ya, harus disampaikan atau tidak ya gitu ya Ustaz ya. Nah, receive-nya. Kalau Receive. ada itu transfernya. Ada tuh transfer. Menyampaikan. Oh iya, masya Allah Ustaz, masya Allah Ustaz. Baiklah, senang sekali saya mendengarnya. Baiklah, berarti Abu Sufyan cukup lama menahan hadis itu Ustaz. Paling enggak ada 2 tahun lah, karena itu tahun ke-6 atau tahun ke-7, setahun atau 2 tahun. Karena kan beliau tahun ke-8, tepatnya menjelang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, Abu Sufyan diskusi dengan Heraklius itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan Hudaybiyah itu sendiri tahun ke-6 bulannya Dzulqa'dah. Berarti ada kemungkinan di bulan Dzulhijjah tahun ke-6 atau setelahnya di tahun ke-7. Jadi nggak lama itu antara terjadinya diskusi dengan kapan beliau menyampaikan, karena beliau masuk Islamnya itu sebelum Fathu Makkah. Oh ya, sebelum. Masya Allah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ini ada penelpon masuk. Tidak lama ya nahan Abu Sufyan ya, 2 tahunan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baiklah saat ini ada penelpon masuk, kita coba sapa. Semoga masih ada waktu untuk Ustaz menjelaskan. Sekitar kita memiliki 6 menit. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Saya Asep di Garut, Jawa Barat. Baiklah, Kang Asep, silakan ada yang mau ditanyakan Kang Asep. Iya, ini tentang sholat, Ustadz. Ya. Iya. Ya. Saya bertanya, ini ketika kita masbuk, misalnya sholat asar, saya kebagian rakaat ke-3 misalnya. Nah, saya setelah selesai imam salam, nah saya kan punya 2 rakaat lagi. Terus? Nah, ketika saya saya berdiri lagi, ternyata ada orang di samping saya yang masbuk juga. Nah, mereka mundur dan mengangkat. Waduh, qadarullah terputus. Saya paham Bisa paham pertanyaannya. Fadal Ya, Ustaz. ini sesama masbuk ini ya yang saya pahami. Masbuk dimasbukin lagi. Jadi gini, ini ada yang masbuk beberapa orang. Iya. Anggaplah ada 3 orang misalnya ya. Iya. Salah satunya adalah penanya tadi. Iya. Dia masbuk 2 rakaat. Iya. Ketika dia ingin menggenapkan, tiba-tiba 2 orang temennya yang tadi sama-sama masbuk tadi mundur, menjadikan dia imam mereka. Bingung. Terus ini gimana? nggak ada prakteknya di masa Rasulullah. Oh gitu. Lah terus. Sesama masbuk menjadikan salah seorang dari mereka sebagai imam, ini saya khawatir itu menjadi bid'ah. Aduh. Karena perintahnya Nabi ya sempurnakan aja, bukan disuruh berjamaah lagi. Oh, gitu. Enggak. Sempurnakan, masing-masing menyempurnakan. Iya. Gitu. Tidak perlu Ustaz ya, tidak perlu, tidak harus selalu dalam keadaan berjamaah kalau dalam kondisi seperti itu Ustaz ya. Baiklah, alhamdulillah seperti itu ya. Semoga Bapak Asep di Garut bisa paham apa yang disampaikan Ustaz Sofwan dan semoga seperti itu yang dimaksudkan pertanyaannya. Baiklah, saat ini pertanyaan terakhir sebagai nasihat, insya Allah kita masih memiliki waktu 3,5 menit insya Allah, dari Uwais Sultan, Sulawesi Utara. Ustadz, saya mau bertanya ini, apa hukumnya apa hukumnya bermain petasan dalam Islam? Jazakallah khair. Ya, kalau dilihat dari maslahat dan madharatnya ya, madharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Pertama, petasan itu berbahaya dan sudah banyak kebakaran atau luka bakar yang diakibatkan karena main petasan. Di samping dia ada madharat mengganggu kenyamanan. Dar dor orang jadi kaget. Itu jelas madharat itu. Dan nggak ada orang main petasan di tempat yang sunyi. Biasanya di kampung main petasan. Justru suara berisiknya itu yang dicari oleh mereka. Ya. Sehingga jelas ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya, nggak sebanding lah dengan madharatnya ya. Di samping itu juga menghambur-hamburkan uang, dibakar lah. Bedanya apa sih uang dibakar dengan dibeli petasan, petasannya dibakar, sama aja kan? Iya. Ya, baik Ustaz. Tapi bagaimana Pak dengan kebudayaan di Indonesia, di Jakarta misalnya, ketika ada pernikahan pagi-pagi tuh ada bunyi petasan cabai gitu. Bagaimana sebagai pengumuman? Ya, masalahnya petasan ini macam-macam.
Iya, Petasan itu ada mercon yang suaranya menggelegar, ada kembang api, Iya. ada yang Lempar di ke atas. sudut, kemudian door di Ses atas door, itu. iya. Macam-macam ya, artinya untuk memberikan hukum yang general kemudian agak sulit ya, tapi secara umum umum. saya kok melihat maslahat dengan madharatnya kok nggak sebanding gitu loh. Oh, iya. Kan itu juga mahal itu ketika misalnya itu didanai oleh anggaran negara Iya. yang diambil dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Waduh. Apa nggak ada alokasi lain yang lebih bermanfaat gitu loh. Itu kan budaya barat sebetulnya. Iya, Ustaz ya. Budaya barat yang kemudian diserap, diimpor. Secara tidak disadari diimpor. Jadi mereka kalau merayakan tahun baru pakai petasan. Iya. Kalau Islam cukup dengan suara rebana, itu yang diizinkan oleh syariat. Ya. Jadi pernikahan itu dengan tabuhan rebana. Ya, Kan tidak ada uang yang dibakar kalau begitu. Nggak perlu keluar dana sampai mahal ya. Apalagi nanti ada kemungkinan yang terkena luka bakar. Iya betul, keselomot ya, keselomot, kesundut. keselomot. Baiklah Ustaz, Masya Allah Ustaz, seperti itu ya, sebaiknya tidak dilakukan ya Ustaz ya. Baiklah, Alhamdulillah, genap sudah Ustaz, Alhamdulillah dengan jawaban Ustaz yang tadi, acara kita live, interaktif, meneladani akhlak Rasulullah. Barakallahu fikum Ustaz, Alhamdulillah atas ilmu yang di-sharing kepada kami semua di sini, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Dan semoga pekan depan Ustadz masih berkenan ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, boleh kami tutup ya Ustadz acaranya ya. Silakan. Baiklah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren ya? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.